Cerita misteri jalur kereta Bandung-Cianjur pada tahun 1932. Malam turun perlahan di perbukitan antara Bandung dan Cianjur. Kabut menggulung, menyelimuti rel yang berliku, dan menembus hutan pinus di sekitar stasiun Cibober. Sebuah stasiun kecil yang mulai jarang disinggahi sejak munculnya bis malam dan jalur mobil. Namun malam itu kereta api Malabar jurusan Bandung Cianjur tetap dijadwalkan melintas, membawa penumpang kelas 1 dan 2. Sebagian pegawai pemerintah Hindia Belanda, sebagian lagi pedagang yang hendak membuka kios di pasar Cianjur. Masinis bernama Wirya, orang lokal yang dikenal tekun dan berhati-hati, mendapat perintah untuk tetap berhenti di stasiun Cibober. Meski dalam log kereta tidak tercatat ada penumpang turun maupun naik di sana. Aneh, gumamnya. Kenapa harus berhenti? Tak ada yang mencatat naik ataupun turun. Namun, perintah adalah perintah. Kereta meluncur menembus hujan. Petir sesekali menyambar, menerangi batang-batang pohon pinus yang seperti selaut makhluk tinggi tak bernyawa. Di gerbong belakang, kondektur bernama Darto melihat seorang nenek berpakaian kebaya tua dan selendang batik duduk sendirian. "Ibu, naik dari mana?" tanya Darto sambil mencatat. Nenek itu tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Wajahnya keriput, kulit pucat seperti lilin. Seketika udara di gerbong menjadi dingin menusuk. Lampu-lampu redup dan suara roda besi di rel terdengar melambat. Saat tiba di stasiun Cibober, kereta berhenti. Meski rel terlihat kosong, tidak ada sinyal, tidak ada petugas, hanya kabut dan hujan deras yang menyelimuti stasiun tua yang catnya sudah mengelupas dan pelang kayunya miring. Wirya menatap keluar dari jendela kabin masinis. Di ujung peron berdiri 5 sosok berpakaian seperti orang zaman dahulu. Jas panjang, sangkok, dan kebaya. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah kereta, tidak bergerak dan tidak berkedip. Lalu Darto menghampiri tempat duduk nenek tadi.
kosong. Hanya sisa selendang basah dan bau anyir yang menusuk. "Nenek tadi kemana?" gumamnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba terdengar suara dari luar gerbong. Suara tangisan, bukan tangisan bayi, tapi seperti rintihan dari perut bumi. Wirya berlari ke arah ujung peron, tapi tak menemukan siapa-siapa. Saat ia kembali ke kabin, catatan di jadwal kereta terbuka sendiri oleh angin. Di sana, di halaman yang sudah menguning, tertulis tulisan tangan tua. "Penumpang terakhir dari Cibeber, wanita kebaya selendang merah, naik 3 November 1903. Tujuan stasiun terakhir di ujung rel." Masalahnya, rel itu sudah dibongkar sejak tahun 1915. Ujungnya tak ada lagi, hanya jurang dan lembah yang dalam. Malam itu, kereta tiba di Cianjur dalam keadaan tak biasa. 3 penumpang dilaporkan hilang dari gerbong 2. Tidak ada jejak, tidak ada tanda perlawanan, dan sejak saat itu stasiun Cibeber resmi ditutup. Tapi penduduk sekitar bersumpah tiap malam Jumat Kliwon ada kereta melintas perlahan tanpa suara dan berhenti sebentar di stasiun tua yang tak ada lagi di peta. Kamu baru saja masuk ke dunia penuh misteri di ruang mencekam. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, tekan tombol subscribe sekarang juga, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah gelap berikutnya di ruang mencekam.